Kristen menyatakan bahwa tanah adalah bagian dari apa yang mereka sebut sebagai Perjanjian Lama. Dalam pandangan Kristen, kitab-kitab yang terdapat dalam tanah dipahami sebagai wahyu Tuhan yang sah dan menjadi fondasi awal sebelum datangnya Yesus menurut keyakinan mereka. Oleh karena itu, Taurat, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan lainnya diposisikan sebagai sejarah persiapan bagi kedatangan Al-Masih versi Kristen. Dalam teologi Kristen, makna tanah tidak berdiri sendiri, melainkan ditafsirkan ulang agar selaras dengan doktrin ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dan konsep dosa warisan. Banyak ayat dalam tanah yang ditakwil ulang sehingga maknanya diarahkan untuk mendukung narasi Injil. Dari sinilah muncul klaim bahwa tanakh secara hakikat adalah bagian dari satu rangkaian kitab yang berpuncak pada Injil dan ajaran gereja. Namun, pandangan ini ditolak keras oleh kaum Yahudi. Bagi Yahudi, tanakh adalah kitab suci yang utuh, mandiri, dan final. Tidak ada konsep kitab lanjutan yang membatalkan atau menyempurnakan tanakh. Taurat diturunkan kepada Musa dan hukum-hukum di dalamnya bersifat kekal. Para nabi diutus bukan untuk membawa agama baru, melainkan untuk mengembalikan Bani Israel kepada Taurat yang telah diturunkan. Dalam tradisi Yahudi, tidak ada konsep manusia menjadi Tuhan, tidak ada doktrin penebusan dosa melalui penyaliban, dan tidak ada dosa warisan. Oleh karena itu, penafsiran Kristen terhadap tanakh dianggap sebagai penyimpangan serius dari makna asli teks Ibrani. Bahkan, kaum Yahudi menilai bahwa terjemahan Yunani dan Latin yang digunakan gereja telah mengubah nuansa makna banyak ayat penting. Kaum Yahudi juga menolak istilah Perjanjian Lama karena istilah tersebut mengandung klaim teologis bahwa perjanjian Tuhan dengan Bani Israel telah usang dan digantikan oleh perjanjian baru. Dalam perspektif Yahudi, perjanjian Tuhan bersifat abadi dan tidak pernah dibatalkan. Menyebut tanakh sebagai perjanjian lama dianggap sebagai pelecehan terhadap kesucian wahyu Tuhan dan pengingkaran terhadap identitas agama Yahudi itu sendiri. Oleh sebab itu, Yahudi memandang Kristen bukan sebagai kelanjutan, melainkan sebagai agama terpisah yang melakukan reinterpretasi sepihak atas kitab suci mereka. Dari sudut pandang ilmuwan Muslim, persoalan ini dilihat dengan pendekatan yang berbeda, namun sangat tegas. Islam mengakui bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Akan tetapi, Islam juga menegaskan bahwa kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan, penghilangan, penambahan, dan penafsiran manusia. Al-Quran datang sebagai pembenar sekaligus pengoreksi terhadap penyimpangan tersebut. Para ulama Muslim menolak klaim Kristen yang menyatukan tanah ke dalam perjanjian lama, karena menurut Islam, wahyu Allah tidak pernah disusun dalam format teologi gereja. Taurat yang diturunkan kepada Musa bukanlah kumpulan tulisan historis dan teologis yang disusun berabad-abad kemudian oleh para rabi dan penulis anonim. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Hazm al-Andalusi secara detail membongkar kontradiksi internal dalam teks Taurat versi yang beredar di kalangan Yahudi dan Kristen. Ia menunjukkan adanya perbedaan silsilah perubahan hukum, serta kisah-kisah yang merendahkan martabat para nabi. Menurut Islam, para nabi adalah manusia pilihan yang dijaga dari dosa besar dan kehinaan. Ketika tanakh menggambarkan Nabi Nuh mabuk atau Nabi Daud melakukan perzinaan, maka Islam menilai ini sebagai bukti kuat terjadinya distorsi teks. Kristen yang menjadikan teks ini sebagai bagian dari kitab sucinya berarti mewarisi problem teologis yang sama. Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi juga menegaskan
bahwa penafsiran Kristen terhadap Tanakh bersifat simbolik, dipaksakan, dan keluar dari konteks bahasa aslinya. Ayat-ayat yang berbicara tentang satu Tuhan yang Maha Esa ditakwil menjadi isyarat Trinitas. Nubuat tentang Nabi akhir zaman dipersempit maknanya agar sesuai dengan figur Yesus versi gereja. Padahal, dalam banyak bagian, Tanakh digambarkan bahwa utusan Tuhan adalah seorang hamba manusia yang menjalankan syariat dan menegakkan hukum Tuhan di bumi, bukan sosok ilahi yang disembah. Islam juga mengkritik keras konsep Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena Allah tidak pernah mengingkari perjanjiannya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa tidak ada perubahan pada sunnah Allah. Jika Taurat benar-benar merupakan perjanjian Allah, maka tidak mungkin dibatalkan oleh perjanjian lain. Yang terjadi menurut Islam bukanlah pembatalan wahyu, melainkan pengkhianatan manusia terhadap wahyu tersebut. Oleh karena itu, Al-Quran tidak menyebut Taurat sebagai kitab yang usang, tetapi sebagai kitab yang disalahgunakan oleh sebagian pengikutnya. Dalam perspektif Islam Kristen dan Yahudi, sama-sama keliru ketika memperlakukan Tanakh sebagai produk teologi komunitas. Yahudi mengklaim eksklusivitas etnis, sementara Kristen mengklaim universalitas melalui penebusan. Islam datang membawa koreksi dengan menyatakan bahwa wahyu Allah diturunkan untuk seluruh manusia dan puncaknya adalah Al-Quran sebagai kitab terakhir yang terjaga. Dengan demikian, Islam tidak mengadopsi Tanakh sebagai bagian dari kitab sucinya dan juga tidak menolaknya secara total. Islam menempatkan Tanakh sebagai jejak wahyu yang tercemar oleh sejarah manusia. Kesimpulannya, klaim Kristen bahwa Tanakh adalah bagian dari Perjanjian Lama ditolak oleh Yahudi dan dibantah secara keras oleh ilmuwan Muslim. Bagi Yahudi, klaim ini merusak keutuhan kitab suci mereka dan menghapus perjanjian abadi dengan Tuhan. Bagi Islam, klaim ini adalah bukti campur tangan manusia dalam wahyu ilahi. Al-Quran berdiri sebagai saksi bahwa kebenaran wahyu tidak bergantung pada struktur gereja atau sinagoga, melainkan pada penjagaan Allah sendiri. Dalam konflik penafsiran ini, Islam menawarkan posisi teologis yang konsisten bahwa Tuhan itu esa, wahyu itu satu, dan penyimpangan manusia tidak boleh disamakan dengan kehendak ilahi. Perdebatan mengenai status Tanakh juga menyentuh aspek sejarah penulisan yang sering diabaikan dalam narasi keagamaan populer. Penelitian filologi modern menunjukkan bahwa teks Tanakh tersusun melalui proses panjang yang melibatkan banyak penulis redaktor dan kepentingan komunitas pada masa yang berbeda. Fakta ini semakin menguatkan penolakan Yahudi terhadap klaim Kristen karena gereja mengambil teks yang bahkan menurut tradisi Yahudi sendiri masih memiliki lapisan historis dan lalu menafsirkannya dengan kacamata teologi yang muncul jauh setelahnya. Bagi Yahudi, tindakan ini bukan sekadar kesalahan tafsir, melainkan pengambil alihan identitas wahyu yang tidak memiliki legitimasi historis maupun spiritual. Ilmuwan Muslim melihat fakta sejarah ini sebagai bukti tambahan bahwa wahyu asli tidak identik dengan teks yang beredar saat ini. Islam memandang wahyu sebagai kalam Allah yang diturunkan secara jelas kepada para nabi, kemudian disampaikan kepada umat tanpa manipulasi. Ketika sebuah kitab memuat perbedaan versi, kontradiksi kronologi, dan gambaran Tuhan yang berubah-ubah, maka menurut metodologi Islam, hal itu tidak mungkin berasal dari sumber ilahi yang maha sempurna. Oleh karena itu, penyusunan Tanakh dalam bentuk kanon yang kemudian diadopsi Kristen tidak bisa dianggap sebagai wahyu murni, melainkan hasil konstruksi keagamaan manusia. Aspek bahasa juga menjadi titik kritik yang sangat penting. Tanakh ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil Aram, sementara Kristen selama berabad-abad menggunakan terjemahan Yunani dan Latin sebagai rujukan utama. Dalam proses penerjemahan, banyak istilah kunci kehilangan makna aslinya. Kata-kata yang dalam bahasa Ibrani bersifat metaforis dan kontekstual berubah menjadi dogma teologis yang kaku. Ulama Muslim
menilai bahwa banyak klaim ketuhanan Yesus justru lahir dari kesalahan pemahaman bahasa, bukan dari maksud teks itu sendiri. Dengan demikian, menjadikan Tanakh sebagai dasar doktrin Kristen berarti membangun keyakinan di atas terjemahan yang problematis. Islam juga menolak pendekatan selektif yang dilakukan gereja terhadap Tanakh. Ayat-ayat yang tidak sejalan dengan ajaran gereja sering diabaikan atau diberi makna simbolis, sedangkan ayat yang dianggap mendukung doktrin tertentu diangkat secara literal. Metode seperti ini, menurut para ulama, bertentangan dengan prinsip keadilan ilmiah dan kejujuran intelektual. Wahyu tidak boleh diperlakukan seperti bahan propaganda yang dipilih sesuai kebutuhan ideologi. Al-Quran justru menegur sikap ini dengan menyebut adanya kelompok yang beriman pada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Dalam kerangka akidah Islam, konsep kenabian menjadi pembeda utama. Semua nabi membawa pesan tauhid yang sama dan tidak saling meniadakan. Tidak ada nabi yang datang untuk menghapus syariat tauhid sebelumnya, kecuali dengan penyempurnaan yang berasal langsung dari Allah. Oleh sebab itu, gagasan bahwa Tanakh hanyalah tahap awal yang telah ditinggalkan dianggap bertentangan dengan logika kenabian itu sendiri. Jika Musa membawa hukum Allah, maka hukum tersebut berlaku sampai Allah sendiri menurunkannya kembali secara eksplisit melalui nabi berikutnya, bukan melalui tafsir manusia atau keputusan lembaga keagamaan. Dengan melihat keseluruhan perdebatan ini, tampak jelas bahwa klaim Kristen terhadap Tanakh bukan hanya masalah istilah, melainkan persoalan otoritas wahyu. Yahudi mempertahankan Tanakh sebagai pusat identitas mereka Islam, menempatkannya sebagai wahyu yang pernah ada, namun telah tercampur, sedangkan Kristen menundukkannya di bawah struktur teologi gereja. Perbedaan ini tidak mungkin disatukan tanpa mengorbankan prinsip dasar masing-masing agama. Justru, dari perbedaan inilah Islam menegaskan posisinya sebagai penengah yang tidak terikat pada warisan etnis maupun institusi keagamaan tertentu, melainkan pada wahyu terakhir yang dijaga langsung oleh Allah. Dampak dari klaim teologis ini juga terlihat dalam cara masing-masing agama memandang hukum dan etika. Dalam Kristen, banyak ketentuan yang berasal dari Taurat dianggap tidak lagi relevan, sehingga digantikan oleh konsep iman dan kasih versi gereja. Bagi Yahudi, hukum justru merupakan inti pengabdian kepada Tuhan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perbedaan sikap ini menimbulkan ketegangan serius karena Kristen tetap mengutip Tanakh sebagai kitab suci, tetapi pada saat yang sama menanggalkan sebagian besar hukum yang ada di dalamnya. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, sikap tersebut menunjukkan inkonsistensi mendasar dalam memperlakukan wahyu ilahi. Islam memandang hukum sebagai manifestasi rahmat dan keadilan Tuhan yang mengatur kehidupan manusia secara seimbang. Oleh karena itu, Islam menilai bahwa penolakan terhadap hukum yang berasal dari wahyu sebelumnya bukanlah tanda kemajuan spiritual, melainkan indikasi penyimpangan arah. Ketika Kristen mengklaim Tanakh sebagai bagian dari kitab sucinya, tetapi menolak struktur hukumnya, maka klaim tersebut kehilangan makna substansial. Wahyu tidak bisa dipisahkan antara akidah dan syariat, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Persoalan otoritas juga menjadi sorotan tajam dalam bantahan ilmuwan Muslim. Dalam tradisi Kristen, gereja memiliki kewenangan besar untuk menentukan tafsir resmi, bahkan menetapkan kanon kitab suci. Proses ini melibatkan konsili dan keputusan manusia yang bersifat politis dan historis. Islam menolak model otoritas seperti ini karena wahyu tidak tunduk pada suara mayoritas atau kekuasaan lembaga. Al-Quran dipandang sebagai firman Allah yang terjaga tanpa intervensi institusional. Dari sudut ini, klaim Kristen atas Tanakh dinilai sebagai hasil legitimasi gerejawi, bukan kelanjutan wahyu yang autentik. Di sisi lain, kaum Yahudi meskipun menolak klaim Kristen tetap menghadapi kritik dari perspektif Islam. Islam menilai bahwa sebagian tradisi rabinik
telah menempatkan penafsiran manusia sejajar bahkan di atas teks wahyu. Ketika hukum Tuhan ditundukkan pada debat hukum internal dan kepentingan komunitas, maka substansi wahyu berisiko tertutupi. Namun, perbedaan mendasarnya adalah Yahudi tidak mengklaim kitab lain sebagai pembatal Tanakh, sedangkan Kristen melakukannya secara implisit melalui konsep perjanjian yang berjenjang. Islam kemudian menawarkan kerangka teologis yang berbeda dengan menegaskan kesinambungan wahyu tanpa subordinasi. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran berasal dari Tuhan yang sama, tetapi masing-masing diturunkan kepada umat yang berbeda sesuai konteks zamannya. Ketika umat manusia menyimpang, Allah mengutus nabi berikutnya untuk meluruskan, bukan untuk menafikan wahyu sebelumnya. Dengan demikian, Al-Quran tidak menghapus kebenaran wahyu terdahulu, tetapi memurnikannya dari penyimpangan teologis dan historis. Melalui pendekatan ini, bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim Kristen menjadi sangat mendasar. Bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi perbedaan paradigma tentang bagaimana wahyu dipahami, dijaga, dan diamalkan. Tanakh dalam perspektif Islam bukan batu loncatan menuju doktrin gereja, melainkan bagian dari sejarah panjang kenabian yang tidak boleh dimonopoli oleh satu komunitas atau ditundukkan pada konstruksi teologi tertentu. Pandangan ini menegaskan bahwa kebenaran wahyu berdiri di atas keesaan Tuhan, bukan di atas klaim institusional atau tradisi manusia. Implikasi lain dari perbedaan pandangan ini tampak pada cara umat beragama membangun identitas kolektif mereka. Dalam tradisi Kristen, pengakuan iman sering dipusatkan pada figur tertentu, sehingga teks suci sebelumnya dibaca melalui lensa keyakinan tersebut. Akibatnya, Tanakh tidak lagi diperlakukan sebagai suara yang berbicara dengan konteksnya sendiri, melainkan sebagai bayangan dari keyakinan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan seperti ini, menurut para pemikir Muslim, menciptakan pembacaan terbalik karena kesimpulan telah ditentukan sebelum teks dipahami. Wahyu akhirnya dipaksa menyesuaikan doktrin, bukan sebaliknya. Islam menolak metode seperti ini karena dalam pandangan Islam, akal dan teks harus berjalan seiring tanpa saling menundukkan. Al-Quran mengajarkan agar manusia mendengar dengan adil dan menimbang dengan jujur. Ketika suatu komunitas membaca kitab terdahulu hanya untuk mencari pembenaran, maka nilai petunjuknya berubah menjadi alat legitimasi. Para ulama Muslim menilai bahwa banyak konflik teologis lahir bukan dari perbedaan wahyu, melainkan dari cara manusia memperlakukannya. Aspek moralitas Tuhan juga menjadi bahan kritik penting. Dalam Tanakh terdapat gambaran Tuhan yang menghukum secara kolektif, memerintahkan peperangan, dan menimpakan bencana kepada suatu kaum. Kristen sering menafsirkan bagian-bagian ini sebagai tahap awal sebelum munculnya konsep kasih universal. Yahudi mempertahankannya sebagai bagian dari keadilan ilahi dalam konteks sejarah tertentu. Islam memandang bahwa gambaran Tuhan tidak boleh dipahami secara terpotong-potong. Allah Maha Adil dan Maha Pengasih dalam setiap zaman. Jika teks menampilkan kesan bertentangan, maka menurut Islam, persoalannya terletak pada penyampaian manusia atau pemahaman yang keliru, bukan pada sifat Tuhan itu sendiri. Disinilah Al-Quran mengambil posisi korektif dengan menghadirkan gambaran ketuhanan yang konsisten dan transenden. Allah tidak terikat pada etnis, tidak berubah oleh waktu, dan tidak membutuhkan pengorbanan manusia untuk mengampuni dosa. Kerangka ini membuat Islam menolak keras penggunaan Tanakh untuk mendukung konsep ketuhanan yang tidak sejalan dengan tauhid. Ketika Kristen menjadikan Tanakh sebagai bagian dari kitabnya, maka secara tidak langsung mereka juga membawa narasi ketuhanan yang problematis ke dalam ajaran mereka sendiri. Perbedaan cara pandang ini juga memengaruhi hubungan antar umat beragama. Klaim Kristen atas Tanakh sering dianggap oleh Yahudi sebagai penghapusan sejarah dan oleh Muslim sebagai penyimpangan wahyu. Islam menekankan dialog berbasis kejujuran intelektual, bukan klaim sepihak. Mengakui perbedaan tidak berarti meniadakan kebenaran sendiri
tetapi menghormati batasan wahyu dan akal. Oleh karena itu, bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim tersebut bukan sekadar polemik, melainkan upaya menjaga kemurnian konsep ketuhanan dan kenabian. Pada akhirnya, perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan kitab suci tidak hanya berkaitan dengan teks, tetapi juga dengan sikap batin manusia terhadap kebenaran. Wahyu menurut Islam adalah amanah, bukan alat dominasi. Tanakh sebagai warisan kenabian harus dipahami dengan kehati-hatian ilmiah dan kerendahan hati spiritual. Ketika suatu komunitas mengklaimnya sebagai bagian dari sistem keyakinan yang bertentangan dengan pesan dasarnya, maka kritik menjadi keniscayaan. Dari titik inilah Islam berdiri tegas, bukan untuk meniadakan sejarah agama lain, tetapi untuk mengembalikan orientasi manusia kepada Tuhan yang Maha Esa, tanpa perantara, tanpa rekayasa, dan tanpa klaim yang melampaui batas wahyu. Persoalan ini semakin jelas ketika dikaji dari sudut pandang tujuan diturunkannya wahyu. Dalam Islam, wahyu hadir untuk membimbing manusia agar mengenal Tuhan dengan benar dan menjalani kehidupan yang adil. Ketika teks suci diperlakukan sebagai sarana pembenaran doktrin tertentu, maka tujuan hidayah berubah menjadi alat klaim kebenaran sepihak. Para cendekiawan Muslim menilai bahwa penyatuan Tanakh ke dalam struktur keyakinan Kristen telah menggeser fokus utama wahyu dari petunjuk hidup menjadi pembuktian teologi. Hal ini terlihat dari cara ayat-ayat dibaca, bukan untuk dipahami pesan moralnya, tetapi untuk dicocokkan dengan keyakinan yang telah mapan. Dalam tradisi Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh kronologi kitab atau otoritas komunitas, melainkan oleh kesesuaian dengan tauhid dan akhlak. Setiap ajaran yang mengarah pada pengultusan manusia atau pengaburan keesaan Tuhan dianggap menyimpang dari garis kenabian. Oleh sebab itu, klaim bahwa Tanakh merupakan bagian integral dari sistem keimanan Kristen dinilai bermasalah karena menghasilkan kesimpulan teologis yang bertentangan dengan prinsip dasar wahyu. Islam tidak mempersoalkan keberadaan teks, tetapi menyoal cara penempatannya dalam kerangka keyakinan. Ilmuwan Muslim juga menyoroti kecenderungan sinkretik yang muncul akibat klaim tersebut. Ketika unsur-unsur keyakinan Yunani Romawi dan penafsiran gereja bercampur dengan narasi Ibrani, maka terbentuklah ajaran yang sulit dilacak kemurniannya. Tanakh dalam posisi ini tidak lagi berbicara sebagai warisan nabi-nabi Bani Israel, melainkan sebagai bagian dari konstruksi religius baru. Islam memandang fenomena ini sebagai pelajaran sejarah tentang bahaya mencampurkan wahyu dengan filsafat dan kekuasaan. Lebih jauh lagi, Islam menegaskan bahwa perbedaan agama bukanlah hasil evolusi kebenaran, melainkan akibat respon manusia terhadap wahyu. Ada yang menjaga, ada yang mengubah, dan ada yang menakwilkan sesuai kepentingan. Dari sudut ini, perdebatan tentang Tanakh bukanlah konflik antar kitab, tetapi cermin sikap manusia terhadap amanah ilahi. Klaim kepemilikan wahyu tanpa tanggung jawab menjaga maknanya justru menimbulkan kekacauan spiritual. Dengan pendekatan ini, Islam mengajak untuk membaca sejarah agama secara jujur, tanpa glorifikasi dan tanpa penafian. Tanakh memiliki nilai sebagai bagian dari jejak kenabian, tetapi tidak dapat dipaksa menjadi fondasi bagi keyakinan yang menyimpang dari pesan tauhid. Kritik ilmuwan Muslim terhadap klaim Kristen bertujuan mengembalikan diskusi pada prinsip dasar bahwa Tuhan itu satu, wahyu itu lurus, dan penyimpangan selalu bermula dari tangan manusia. Dalam kerangka inilah, Islam berdiri konsisten menawarkan pandangan yang tidak tunduk pada klaim historis atau dominasi teologis, melainkan pada kebenaran ilahi yang murni dan menyeluruh.